Halo, selamat datang di kelas kolaborasi saatnya ini. Saya berbisnis di dunia grafika atau desain grafis. Nah, karena kita berbicara soal kelas desain grafis, artinya ini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu desain grafis, apa itu grafika, dan kemudian peluang-peluang apa yang kira-kira bisa diambil dari industri grafika ini gitu ya. Dan sudah saya list tuh banyak sekali. Mungkin teman-teman nanti kalau ada tertarik bisa belajar lebih lanjut gitu. Ini hanya sharing keilmuan dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ada tiga alasan ya yang kuat kenapa saya memilih usaha grafika ini menjadi yang saya pilih menjadi usaha yang saya geluti sampai saat ini gitu ya. Karena kalau dari basicnya saya tidak punya dulu atau membuka ini sebelumnya memang ilmu komputer juga minim, kemudian pokoknya tidak ada lah yang mendukung itu kan. Cuma karena keinginan kuat, kemudian secara otodidak lah saya pelajari. Salah satu alasannya di usaha grafika atau desain grafis, apapun namanya, digital printing, kopaya printing segala macam. Kalau saya lihat dulu sampai saat ini pun usahanya adalah usaha yang fleksibel. Fleksibel dalam artian karena dulu kan kita memulainya, saya khususnya memulainya kan dari mahasiswa ya. Dari ya mungkin kalau di aktivitas kuliah, kemudian apalagi berorganisasi segala macam, sehingga saya harus memilih usaha yang bisa fleksibel gitu, artinya tidak harus punya tempat, punya sewa toko dulu, jualan toko atau jualan di mana tempat yang kira-kira stay. Makanya saya pilih usaha ini, ini fleksibel. Saya bisa mendesain dulu, bahkan saya memulai itu tanpa ada modal laptop gitu ya. Bang, saya dulu minjamnya belajar dan segala macam tuh minjam di komputernya sekretariat organisasi gitu kan. Nah, itu saya belajar di situ. Baru setelah ikut program PMW itu tadi, saya dapat modal 7 juta. Itu salah satunya saya beli laptop kurang lebih 4 juta dulu harganya. 3 jutanya ya saya untuk modal yang lain. Makanya kalau saya pikir ini cocok untuk mahasiswa itu kan, dan saya dulu ini kenapa saya tidak memilih ini menjadi suatu usaha yang saya geluti, karena fleksibel gitu kan, kita bisa dimanapun, bisa siang, bisa malam, macam walaupun sambil-sambilan. Nah itu dari fleksibel ini menjadi satu alasan kenapa grafika ini cocok untuk teman-teman mahasiswa gitu kan, karena tidak perlu tempat yang harus stay gitu, atau tidak perlu toko dulu segala macam. Nah kemudian yang kedua, dilihat dari keberlangsungan usaha gitu ya. Grafika ini usaha yang sustainable. Sustainable itu dia berkelanjutan gitu. Artinya bukan usaha yang musiman, bukan usaha yang berdasarkan tren atau trendsetter gitu ya. Artinya pakai tren-tren pas lagi naik, pas lagi kalau musiman kan, kalau musim buah kayak musim durian kan susah juga itu kan, karena dia musiman. Atau musim-musim yang musiman-musiman yang lain lah, usaha-usaha yang ada kalau ada musim-musim tertentu. Tapi kalau saya lihat di grafika ini sustainable gitu. Artinya dari dulu pun sampai sekarang, kenapa saya bisa stay sampai sekarang, bisa masih bergelut di ini, karena memang dia sangat diperlukan gitu kan. Baik yang sifatnya cetak ataupun yang sifatnya hanya desain. Apalagi sekarang udah eranya promosi online macam tuh, kita yang namanya desain tuh suatu hal yang wajib lah, desain grafis ya, dan yang lainnya. Sehingga itu sustainable sekali. Dari teman-teman saya dulu yang sama-sama lulus di PMW, mungkin hanya beberapa orang yang sampai sekarang masih usahanya masih gitu ya, atau usahanya masih seperti yang dulu. Banyakan tuh ada yang sudah collab, ada yang sudah tutup ya, ada
ada yang masih berlanjut tapi usahanya bukan usaha yang saat dulu dia bangun, tapi sudah beda lagi gitu kan, karena tadi pengaruh zaman pengaruh tren dan segala macam, sehingga harus putar otak lagi untuk buka usaha baru. Tapi usaha saya memang dari dulu sampai yang ya dari mahasiswa sampai sekarang ya masih berlanjut, tinggal pengembangan. Karena di dunia desain grafis ini atau grafika itu paling tren untuk desainnya, kemudian paling tren untuk teknologi cetaknya segala macam, tapi secara core bisnisnya itu sustainable gitu. Artinya dia sangat diperlukan di secara personal individu, dia dipakai gitu ya, untuk misalnya produk-produk yang individual atau produk-produk custom dan keperluan promosi UMKM dan segala macam itu sangat dibutuhkan. Makanya turunan produk dari industri digital, industri grafika ini sangat banyak. Nanti saya juga akan kasihkan contohnya. Nah, kemudian yang ketiga ini profitable. Otomatis lah ya, ketika kita memilih bisnis, pasti bisnis itu bisa menguntungkan, bisa untuk membiayai hidup kita, kemudian bisa menghidupi bisnis itu sendiri, baik itu dengan karyawan dan segala macam. Jadi kalau saya pikir berbisnis di usaha grafika ini sangat profit lah, kalau dibanding bisnis lain juga dia bersaing gitu. Profitnya kalau saya hitung ini kalau dalam istilah akuntansinya secara profitable-nya marginnya bisa 30-50% tuh marginnya. Baik itu margin kotor atau bersihnya gitu ya. Kurang lebih ya 30% lah paling minim. Artinya ini sangat layak untuk kita geluti gitu ya, karena tidak mustahil ya kalau kita berbisnis pasti menginginkan keuntungan gitu kan. Oleh sebab itu kita harus cari bisnis yang profit, yang sustainable, yang terus menerus, bukan yang musiman. Karena kalau musiman tuh ada waktu-waktu tertentu yang banyak, ada yang tidak, semacam itu yang, dan fleksibel tentunya untuk kita yang masih berstatus mahasiswa. Nah kemudian kadang bingung Bang, gimana sih modal apa yang utama untuk kita lakukan atau yang harus kita miliki ketika membuka usaha grafika ini gitu. Nah kebanyakan umumnya lazimnya orang itu kalau usaha pasti mikirnya modal dulu, modalnya berapa juta nih, modalnya sekian segala macam. Itu lazimnya kebiasaan kita kalau mau usaha itu nanya dulu, usahanya berapa modalnya, saya nggak punya modal nih. Sama kalau saya juga dulu nggak ada modal sama sekali, malah komputer untuk desain pun minjam di awal-awal, baru setelah ada sedikit ya kalau saya bilangnya dapat bantuan, dan itu yang saya jadikan modal awalnya. Tapi yang paling pertama bagi saya tadi yang pertama paling mindset lah. Mindset itu kan pola pikir kita dulu ya. Kalau kita ingin punya kemauan, punya keinginan memang untuk usaha, pasti banyak jalan gitu. Kemudian yang kalau modal utama di usaha grafika ini adalah kalau bagi saya berdasarkan pengalaman itu kita harus punya skill desain gitu. Skill desain grafis ini, makanya kita hari ini berbicara soal desain grafis. Artinya desain grafis ini ilmunya gitu ya. Nah kalau turunannya nanti bisa di dunia digital printing, kemudian fotografi, editing dan segala macam, itu banyak turunannya gitu ya. Tapi skill dasarnya adalah desain grafis. Baik itu bagaimana mengedit foto, membuat ilustrator dan segala macam. Jadi kompetensi lah itu bahasa kerennya. Jadi kompetensi kita untuk bisa mendesain grafis. Nah kemudian modal yang kedua tidak kalah penting adalah kreativitas. Jadi dunia grafika ini kan erat kaitannya dengan industri grafik, industri kreatif ya, industri kreatif. Jadi bagaimana ide-ide kita membuat desain yang orang senangi, kemudian yang sudah menjadi trennya saat ini. Jadi kreativitas ini sangat penting. Jadi kalau kata teman-teman ya sama usaha lain juga harus kreatif lah ya, apalagi kita adalah mahasiswa gitu. Jadi kreativitas itu sangat penting, apalagi di dunia desain grafis. Artinya kita bisa membuat desain yang dinamis, kemudian bisa desain-desain yang disenangi orang sesuai dengan segmen pasarnya dan segala macam. Artinya kreativitas itu harus diasah gitu.
Kalau kita hilang apa berarti mati ide maka mati juga usahanya. Atau ketika kita tidak punya ide, ya maka kita harus cari ide sebanyak-banyaknya. Ini modal yang kedua harus kreatif. Nah, yang ketiga ini soal networking ya, relationship. Artinya kita harus banyak kenalan, banyak teman yang menyokong kita untuk hal-hal yang ingin kita wujudkan. Misalnya kalau kita misal gini, kan kalau tadi kalau kita bicara modal ya, buka usaha digital printing itu modalnya besar. Kalau kita melihat pada sisi aset gitu ya. Jadi saya bicara soal akuntansi. Dari sisi kita harus beli mesin, beli printer, paling tidak kita punya laptop lah gitu. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya itu semua gitu kan? Tidak punya modal, karena satu mesin saja kayak mesin spanduk itu harganya seharga mobil Avanza baru gitu kan. Itu satu mesin doang tuh untuk cetak spanduk dan segala macam. Kemudian mesin cetak offset, lah, pokoknya banyak. Kalau dihitung-hitung besar sekali gitu kalau hitung-hitung modal. Tapi kok bisa gitu kita bisa buka usaha ini tanpa modal atau modal yang minim. Nah, salah satunya adalah dengan networking. Artinya kita harus bermitra dengan orang yang sudah emang usaha di digital printing gitu ya. Kayak saya dulu kerjasama dengan senior, dengan alumni-alumni yang saya kenal gitu, yang usahanya juga usaha desain grafis. Nah, bisa jadi teman-teman saat ini kalau yang memang serius ingin juga membuka usaha di usaha grafika, bisa nanti bermitra dengan saya atau abang-abang senior alumni yang lain juga sesuai dengan keinginan usaha teman-teman masing-masing nantinya. Nah, sekarang kita berbicara soal desain grafiknya. Bahasa kerennya graphic designer lah ya. Dan ini soal mindset. So, mindset itu pola pikir seorang desain grafis. Ada 3 hal juga yang ingin saya sampaikan. Pertama ini terkait dengan jadi bukan sekedar kita desain itu suka-suka kita gitu ya, suka-suka maunya gitu segala macam. Tapi kita berpikir bahwa desain grafis ini adalah media kita untuk mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain tuh lewat grafik ya, lewat gambar ya, baik itu poster ya, secara visual. Jadi makanya disebut dengan visual komunikasi. Ya, jadi ketika kita mendesain pun kita harus melihat siapa klien kita gitu kan, siapa, karena beda orang tuh beda ini ya, beda selera gitu kan. Kadang ada orang ingin desainnya seperti ini, sehingga kita membuat desain itu sesuai juga dengan karakter orangnya. Jadi sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebutuhan pasar, tren segala macam. Jadi benar-benar desain yang kita buat, gambar yang kita buat itu bisa menyampaikan sebuah pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain gitu. Ingin menyampaikan apa sih kita gitu kan. Misalnya kita membuat poster himbauan misalnya COVID, waspada akan COVID-19, mengimbau untuk macam-macam, maka kita membuat grafiknya, membuat desainnya juga bisa menggambarkan, oh ketika orang melihat gambar itu orang bisa paham, oh ini maksudnya seperti ini dan segala macam. Seperti itu juga kalau media promosi gitu kan, agar orang menarik minat orang untuk membeli produk, membeli sesuatu, maka desainnya harus baik gitu, harus sesuai dengan apa yang ingin dengan isi produknya, dengan segala macam pokoknya gitu. Jadi ini menjadi media untuk visual komunikasi. Bahkan saat ini saya, karena basic keilmuan saya di akuntansi, ini saya mudah-mudahan lagi bikin ini ya, buku tentang graphic accounting. Jadi graphic accounting itu bagaimana orang dengan mudah memahami akuntansi dengan bantuan grafik desain gitu ya, gambar gitu macam, sehingga orang mudah untuk memahami akuntansi. Biasanya kan orang susah gitu ya kalau lihat angka-angka saja gitu segala macam, sehingga ya itu. Jadi bagian dari saya bilang desain grafis ini adalah bagian dari komunikasi juga dalam bentuk visual gitu ya, gambar. Nah, kemudian yang kedua ini kreativitas, lagi-lagi kreativitas tadi kan, karena memang butuh kreativitas ya agar desain kita itu dinamis,
tidak monoton sehingga orang menyukai gitu ya. Orang tertarik untuk melihat, membaca, membeli produk dengan packaging bagus. Itu kan bantuan semua dari desain grafis juga, dari gambar-gambar desain yang dibuat. Jadi kreativitas apapun bentuknya itu kreativitas harus tetap ada gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mindset yang ketiga itu seorang desain grafis juga harus menjadi problem solving ya. Jadi pemberi solusi, pemecah masalah segala macam. Contoh gini, kita sekarang dihadapkan dengan UMKM yang mungkin banyak yang mengeluh produknya nggak laku, kemudian segala macamnya, produknya kurang menarik gitu kan segala macam. Maka kita sebagai desainer grafis yang punya ilmu tentang tadi visual komunikasi dengan apa bisa membuat gambar-gambar yang menarik orang untuk melihatnya gitu kan, membeli produk itu gitu kan, maka kita juga bisa menjadi solusi bagi UMKM gitu. Artinya membuat logonya, membuat packaging produknya, labelingnya segala macam. Kalau bagi korporat atau perusahaan biasanya mereka juga butuh konsultan grafis ya. Artinya karena mereka kan basicnya juga mungkin beda ya. Bahkan sering ada perlombaan mendesain atau sayembara desain untuk logo perusahaan segala macam gitu kan. Nah ini kita masuk dengan memahami desain grafis itu sendiri gitu ya. Ini ilmu umum lah ya yang harus diketahui bagi siapapun lah, terutama yang bagi ingin belajar desain grafis. Nah jadi sebelum kita mendesain penting untuk kita menentukan ukuran desainnya berapa, kemudian media yang ingin kita cetak nih untuk media apa nih gitu kan, ukurannya berapa dan segala macam, sehingga dari situ kita bisa membuat resolusinya. Saya banyak menemui di kampus ya, terutama ya teman-teman mahasiswa yang aktif di organisasi itu kan biasanya buat kegiatan cetak poster, cetak spanduk, sertifikat dan segala macam. Kadang mereka tidak melihat resolusi gambar, ukuran desain segala macam. Kadang yang harusnya spanduk itu dibuat ukuran panjang 2x1 meter, tapi desain yang dikasih itu nggak proporsional. Ada yang desain poster lah yang dikasih, jadi kalau dibuat kan jadi nggak proporsional gitu. Maka dengan ukuran desain kita tentukan dulu, kalau kita mau buat poster ini ukuran berapa, ukuran kertas misalnya A3 A4, kalau spanduk ukuran berapa meter segala macam. Sehingga dari situ kita juga bisa men-setting ukuran resolusinya, resolusi gambarnya. Nah kalau ini kasusnya resolusi gambar ini terkait dengan ketajaman gambar ya. Nah, kemudian juga perlu memahami format warna. Jadi dalam dunia grafika, desain grafis itu kita pun paling tidak umumnya kita kenal yang namanya 2 format warna ya. Satu namanya CMYK singkatan ya. Cyan, magenta, yellow, black. Nah, kalau teman-teman lihat di printer itu kan ada tuh ya warna-warna primer. Nah itulah dari cyan itu warna biru, magenta itu warna pink atau magenta gitu, yellow itu kuning, black itu hitam. Jadi 4 warna itu warna primer. Jadi apapun warna lain itu dia akan bercampur. Teman-teman bisa lihat di printer gitu kan zaman itu. Tapi ada juga satu warna itu RGB formatnya atau red, green dan blue, merah, hijau dan biru warna primer. Itu warna primer dari layar monitor ya. Nah, jadi ada berbeda di antara 2 format warna ini. Kalau RGB itu dipakai untuk format monitor, misalnya proyektor, TV ya, kayak di Videotron segala macam, di laptop, HP macam itu dia pakainya format warna RGB. Sehingga kasusnya kadang gini, di dunia desain grafis pas dicetak gitu ya, dalam cetak dunia digital printing, kadang ada yang buat format warna RGB begitu dicetak karena kalau kita di percetakan itu formatnya CMYK, mesin itu kan dia punya 4 warna gitu kan, 4 warna tinta, sehingga kalau formatnya sesuai kadang ada warna yang berubah. Nah itu jadi masalah biasanya. Kemudian yang ketiga ini format ini ya, format gambar, memahami format gambar. Nah format gambar paling tidak umumnya juga ada 2 nih. Yang pertama itu format raster atau bitmap
image ya. Itu gambar-gambar yang terdiri dari pixel, dari format pixel yang jika diperbesar dia akan berubah. Ketika di zoom ya, diangkat itu dia berubah. Kalau gambarnya terlihat pecah atau ini itu kayak tadi karena terkait dengan resolusi. Misalnya gambar-gambar yang paling sering itu formatnya kayak foto gitu ya, hasil jepretan foto, ya paling jepretan foto gitu kan. Kadang ada foto yang dikirim lewat WA dan semacam itu biasanya sudah terkompres warnanya akan dan dia kualitas resolusi gambarnya sudah nggak bagus lagi. Maka penting juga melihat format gambarnya untuk menyesuaikan resolusi gitu kan. Kalau kita ingin format cetak besar, misalnya kayak kita di dunia digital printing, cetak ke baleho yang ukurannya sekian meter, itu harus penting memperhatikan ini resolusinya tadi, pixelnya itu pecah atau tidak. Tapi ada format gambar yang dibesarkan seperti apapun dia tidak akan berubah karena dia modelnya vector image. Gambar itu yang misal terdiri dari garis, dari kotak, model bulat segala macam. Nah ini saya percepat saja biar ini waktu kita terbatas. Nah aplikasi pengolah desain grafis dia ada berbasis PC ya yang biasa digunakan kalau yang expert di dunia desain grafis dia udah familiar nih kayak Photoshop. Yang tadi saya bilang itu mengolah gambar bitmap kayak foto-foto ya misalnya kayak fotografer yang foto wedding segala macam dia biasanya mengolah gambarnya di Adobe Photoshop untuk menerangkan gambar segala macam itu makanya ada istilah wajah-wajah editan gitu ya wajah-wajah foto itu biasanya editan di Photoshop misalnya aslinya orang hitam tapi pas fotonya yang diposting itu putih gitu segala macam menarik itu biasanya editingnya di Photoshop. Nah, itu biasanya makanya kalau orang yang jago desain dia bisa mengubah apapun yang jelek jadi cantik, yang cantik jadi jelek, yang bolak balik. Kemudian ada Adobe Illustrator ini sama-sama master aplikasinya dari Adobe Illustrator ini pengolah tadi gambar vektor ya, yang buat gambar yang kalau teman-teman lihat poster saya yang kemarin yang di share sama Pak Irfani itu kan, nah itu bisa lewat Adobe Illustrator bisa buat kayak animasi buat kartun segala macam gitu ya. Bisa juga untuk Corel Draw itu biasa untuk publishing untuk bikin buku, layouting segala macam, majalah segala macam biasanya pakai Corel. Itu nanti kalau ada kesempatan kita buka kelas prakteknya karena biasanya desain grafis ini dia hanya 10% teori, 90%-nya praktek gitu. Kemudian tapi ada juga nih orang yang mungkin bukan basic di desain grafis, tapi dia ingin dia perlu desain itu untuk misalnya posting IG story-nya kah, untuk jualan online segala macam. Nah saat ini ada aplikasi berbasis Android, artinya ini bisa dipakai juga di laptop, bisa untuk di Android di HP gitu ya, di gadget. Yang dua yang populer yang saya biasa pakai atau umumnya orang pakai itu Canva. Ini hanya contoh saja sedikit. Mungkin banyak teman-teman nanti bisa browsing kira-kira apa turunan dari produk desain grafis yang bisa. Ini salah satu merchandise atau souvenir yang custom gitu ya, misalnya tumbler, botol minum custom, pin, gantungan kunci, pil macam banyak. Kemudian ada cutting sticker. Nah, cutting sticker teman-teman mungkin kalau yang sering mempreteli motornya gitu kan, yang sering ganti-ganti warna stiker motor, nah biasa kalau lihat di tepi-tepi jalan, nah itu kan itu juga ada ininya desain grafis yang main di situ untuk buat cutting stikernya. Bisa ke mobil, bisa ke jendela segala macam, pokoknya bisa dalam stickering lah gitu ya. Banyak advertising ini periklanan. Saya dulu pernah ada outsourcing ya, kontrak di Dinas Pendapatan Daerah, salah satu ngurus pajak periklanan. Nah itu kayak orang yang masang baleho di tepi jalan, billboard, itu kan semuanya ada pajaknya dan ada pihak 3 vendornya itu namanya vendor advertisingnya. Kalau sekarang eranya sudah Videotron, Megatron juga macam. Nah itu seperti yang kalian lihat di teman-teman yang di Pontianak, lihat di Bundaran Untan itu kan udah banyak tuh.
atau yang incidental di tepi jalan. Nah itu peluang usaha juga biasanya. Tapi biasanya itu lebih perlu orang untuk pasang, untuk mengurusi pajaknya, pajak iklannya, pajak reklame ya. Kemudian publishing. Nah publishing ini larinya ke penerbitan majalah, dan alhamdulillah saya juga di divisi usaha ini digital printing, win printing ini ada penerbitan buku juga, dan sudah bisa ngurus ISBN-nya karena sekarang semuanya online gitu kan. Dan biasa saya nanti juga buku-bukunya Pak Irfan ini nanti saya akan terbitkan. Kalau teman-teman juga punya buku yang mau diterbitkan, bisa kita terbitkan segala macam ya. Nah, kalau digital printing ini udah umum ya, cetak spanduk, kartu nama, poster semacam itu udah. Dan banyak lagi yang ini teman-teman bisa explore lebih banyak. Ini turunannya. Nah, ini contoh-contoh desainer grafis ini untuk UMKM kemarin ya, tahun lalu. Ini saya membantu UMKM yang dia belum punya packaging, belum punya logo, macam ini kita buatkan. Digital printing ini misalnya cetak spanduk dan segala macam. Ini contoh-contoh. Nah, kalau merchandise ini yang dicetak ya, yang produknya custom. Bisa orangnya kan bisa mau nampilin fotonya di situ dan segala macam. Ini produknya custom. Nah, cutting bisa di mobil, bisa di di pintu kantor dan segala macam, itu masing-masing ini punya produknya, di stickering ya. Advertising, nah advertising ini lebih luas lagi nih. Advertising pun ada bidang-bidangnya lagi yang itu sangat banyak. Itu dulu pengalaman saya bekerja dulu di percetakan punya senior itu, kita punya kontrak dengan Unilever gitu ya, dengan Wing dan segala macam itu, untuk pasang boots gambar-gambar promosinya itu di swalayan ya, kayak di Hypermart ya, untuk pasang-pasang di boots-bootsnya itu. Nah itu jasanya advertising yang main vendornya ya. Nah seperti itu. Ini kayak umbul-umbul yang dipasang tepi jalan kalau ada event segala macam, billboard, video turun segala macam. Nah itu mainnya ke advertising. Atau bikin channel letter yang lampu-lampu yang papan nama yang ada lampunya, yang ada, pokoknya banyak, udah berkembang pesat saat ini ya untuk yang di era, apalagi di era digital. Publishing ini tadi soal pencetakan buku dan segala macam.